Selanjutnya ini yang sedang ramai di media sosial, saudara, di mana peristiwa jatuhnya perempuan dari lantai 3 gedung pusat kebugaran saat menggunakan treadmill viral di media sosial. Korban ini berusia 22 tahun meninggal dunia di lokasi akibat luka di kepala. Rekaman kamera pemantau yang berisi video seorang perempuan jatuh dari lantai 3 gedung pusat kebugaran saat menggunakan treadmill viral di media sosial. Dalam video terekam detik-detik korban bernama Fatia terjatuh dari lantai 3 gedung. Korban terlempar ke arah jendela saat menggunakan treadmill gym. Posisi kaca jendela juga diduga dalam kondisi terbuka. Saksi mata menyebut saat kejadian semua pengunjung panik. Sebagian pengunjung berupaya memberikan pertolongan dengan mengangkat korban dan membawa ke rumah sakit Untan, Pontianak. Yang saya lihat sih tengkurap. Pas abis itu pas orang ke bawah itu ngapain ya tuh bang? Atau langsung dibawa ke rumah sakit atau gimana? Ke bawah kan, ramai-ramai ini kan. Pas ke bawah yang satunya bilang bantu angkat, yang bilang satunya enggak berani, takut dari itu ujung-ujungnya ada orang nge-gym laki-laki. Dia datang langsung balikan badan, dia tak takut tak mampu, minta bantu lah, ramai-ramai lah dibantu, digotong ke mobil, langsung dibawa ke rumah sakit. Polisi pun langsung menggelar olah tempat kejadian perkara. Dari hasil olah TKP, polisi menyebut posisi alat treadmill terlalu dekat dengan jendela dan membenarkan saat kejadian kaca jendela dalam posisi terbuka tanpa ada peringatan kepada pengunjung. Sudah melaksanakan olah TKP pada hari H, di mana memang sudah kami jelaskan bahwa hasil olah TKP tersebut memang jarak dari ujung bibir treadmill dengan jendela itu sangat dekat, yaitu sekitar 60 cm, kemudian lebar jendela sekitar 70-90, pijakan balkon yang di bawah itu hanya 36 cm, dan tidak ada pengaman pada jendela, sehingga ketika orang jatuh, maka dia langsung jatuh ke bawah. Memang kaca itu ada untuk membersihkan AC dan membersihkan kaca di baliknya. Namun pada saat itu terbuka memang tidak ada kuncinya dan kemudian juga tidak ada peringatan. Pernah ada peringatannya, namun hanya sebatas tulisan dari spidol yang ditulis di kaca. Selain soal jarak antara treadmill dan kaca, polisi juga mendalami soal posisi treadmill yang membelakangi jendela. Dan memang kami sudah memeriksa dari pemiliknya bahwa kenapa alasan dari treadmill kok dihadapkan ke sisi selanjutnya bukan di berhadapan dengan kaca, karena memang alasannya karena kacanya tertutup sehingga tidak terlihat pemandangan. Dengan berposisi seperti tersebut maka treadmill bisa melihat orang yang lagi lari itu bisa melihat ke bawah sehingga pemandangannya mungkin lebih leluasa. Polisi juga telah memeriksa sejumlah saksi dalam kasus ini, di antaranya pengunjung, petugas keamanan, adik korban, dan juga pemilik pusat kebugaran untuk mendalami dugaan unsur kelalaian dalam peristiwa ini. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi terkini kita sapa jurnalis Kompas TV Doris Pardede di Pontianak, Kalimantan Barat. Doris, selamat siang. Jadi informasi yang Anda terima saat ini, benarkah ada kelalaian begitu dari tempat gym sehingga korban jatuh ke lantai 3 di lokasi? Ya, terima kasih. Saudara, terkait dengan update dengan kasus ini, memang saat ini masih terus dilakukan penyelidikan oleh polisi di Pontianak. Terkait dengan kasus ini, bahwa sampai dengan hari ini sudah ada 8 saksi yang sudah diperiksa, di mana kemarin baru 5, namun hari ini ada penambahan 3 saksi. Saksi-saksi yang sudah diperiksa ini termasuk pacar korban, adik korban, dan juga sejumlah orang yang ada di lokasi, termasuk juga security. Dan pemeriksaan yang dilakukan polisi juga pada hari ini juga menekankan ke depan akan memanggil orang yang membuka jendela tersebut, di mana orang yang membuka jendela tersebut diduga adalah seorang perempuan yang juga member dari Kagim tersebut. Kami juga menginformasikan bahwa polisi juga saat ini telah intensif melakukan pemeriksaan terhadap PT, yaitu personal trainer dari Kagim ini. Karena pada saat beroperasi gym ini, fungsi mereka dalam melakukan pengawasan, baik itu patroli dan pelatihan kepada pengunjung itu sangat vital. Maka dari itu pemeriksaan terhadap pada VT tersebut akan dilakukan untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap. Demikian.
Iya, Doris, ada 8 saksi yang diperiksa polisi hari ini. Lalu apa yang didalami dari keterangan para saksi hingga kini? Apakah memang nantinya selain para saksi ini memberikan keterangan pada polisi, rekaman CCTV dan bukti lainnya juga akan didalami juga oleh polisi untuk mengungkap seperti apa sebenarnya? Ya, yang didalami polisi adalah berkaitan dengan keseluruhan rangkaian kejadian yang disampaikan bahwa yang jadi fokus saat ini adalah kepada seseorang yang membuka jendela tersebut yang diduga merupakan member dan ada pada saat itu sekitar pada jam 12 di mana kejadian tersebut yaitu sekitar jam 13.30. Dan juga nanti akan juga diperiksa sama personal trainernya. Hal ini penting katanya untuk memberikan informasi terkait dengan kejadian ini. Memang sampai saat ini belum ditetapkan tersangka dalam kasus ini. Namun polisi terus melakukan pemeriksaan secara berkala. Ya, Doris, kalau bisa Anda gambarkan, bagaimana sih sebenarnya suasana di dalam tempat gym sendiri kalau kita melihat gambar yang beredar di media sosial, posisi tempat gym ada membelakangi jendela dan jaraknya pun cukup dekat begitu dari tempat gym, treadmill ke jendela sendiri. Sebenarnya bisa Anda gambarkan seperti apa suasana dan juga tempat dari Kak-Gym sendiri, TKP tewasnya seorang wanita di sana yang jatuh dari lantai 3. Ya, jika bisa kita gambarkan kondisi Kagim tersebut bahwa memang kondisi penempatan treadmill tersebut sangat dekat dengan jendela. Nah, namun ya yang menjadi persoalan adalah ketika pada saat ada aktivitas kebugaran yang terjadi di situ, pintu jendela yang terbuka gitu. Sehingga ketika orang melakukan olahraga dengan mengeluarkan tenaga yang cukup besar dan mungkin mengalami kelelahan, itu menjadi penyebab dari bisa termundur dari member yang sedang melakukan olahraga itu sehingga dia bisa langsung terjun ke bawah. Demikian. Baik, terima kasih Doris Pardede melaporkan langsung Jurnalis Kompas TV dari Pontianak, Kalimantan Barat. Kita berharap juga informasi terbaru terkait dengan seperti apa kasusnya. Nanti kita akan tunggu juga informasi lengkapnya. Terima kasih Doris Pardede, Jurnalis Kompas TV dari Pontianak, Kalimantan Barat.